Halo saudara, Anda bersama Xiang Yi kembali. Sekarang kita sedang panas-panasnya dunia ini oleh perang di sana-sini. Ya, Ukraina belum selesai, Timur Tengah panas lagi. Entah semenanjung Korea apakah bisa bertambah ramai. Ya, kita tidak tahu. Ya, pada waktu saya sekolah, kita sering mendengar orang-orang tua memperbincangkan betapa jahatnya Amerika mengadu domba ini dan itu. Tapi pada waktu itu kita menyaksikan betapa kuatnya, betapa superpowernya Amerika yang bisa menenteramkan dunia. Jadi pada waktu itu hati kecerita, ini orang tua kenapa ya? Amerika baik kok ya. Namun pada tahun 2003, Amerika menginvasi Irak, kemudian menguasai minyak di Timur Tengah, terutama di Irak. Ya. Jadi kita baru sadar, wah ternyata Amerika begitu ya. Diteruskan lagi, oh ternyata Amerika invasi Irak itu dengan tuduhan hanya sebuah bubuk sabun. Kita biasa bilang bubuk sabun itu rinso. Nah, ternyata pakai rinso sebagai bukti menghancurkan sebuah negara yang berdaulat. Presidennya digantung begitu aja. Ya. Kita lihat lagi ada Gaddafi. Nah, lihat lagi selama sekarang ini Amerika dengan sengaja membuat dunia menjadi kacau balau. Dengan sengaja memberi senjata kepada Ukraina untuk melawan si Rusia. Padahal sampai saat ini perang itu udah gak bisa berjalan. Ukraina jelas-jelas sudah mati langka. Itu demi apa? Demi mempertahankan superpower. Ya. Kemudian menciptakan blokade semikonduktor, blokade teknologi, dan lain-lainnya untuk menghambat kemajuan Tiongkok. Dan tidak hanya Tiongkok, konon masa-masa lalu Jepang ketika ingin melalui dia ditekan, Belanda juga demikian. Ya, sekarang giliran Tiongkok. Ya, kita tidak perlu ngomong begitu banyak. Kita fokus kepada pertarungan dalam negeri Amerika sendiri, yaitu Partai Demokrat melawan Partai Republik. Ya. Tadinya, Joe Biden, yang 2001 menjabat sebagai presiden, 2021, saya ulangi ya, menjabat sebagai presiden, kemudian ingin mempertahankan kedudukannya sebagai presiden. Tetapi, selama beberapa tahun ini, semua mata bisa melihat, termasuk rakyat di dalam negeri mereka bisa melihat bagaimana hasil kerja Joe Biden dan kawan-kawannya. Sehingga sekalipun sama-sama tua Trump, ya, ketika berhadapan dengan Joe Biden itu mati langka. Ya. Sudah pasti kalah. Kemudian, dengan suatu strategi yang bagus, Joe Biden ya mungkin dalam tanda kutip dipaksa oleh partainya mundur ke belakang, sebagai gantinya memunculkan si Kamala Harris, ya, wakil presidennya yang wanita. Begitu Kamala Harris muncul, oh luar biasa, ya, si Trump langsung ketinggalan. Ya. Tetapi ketika saya mengamati hasta aksara mereka, tanda lahir mereka, ya, wajah mereka, dengan jelas menjelaskan bahwa Trump memiliki peluang. Tapi kenapa Kamala Harris itu memiliki angin yang segar? Ya, maka melampaui Trump. Ya. Nah, itu nanti kita lihat tanggal lahir Kamala Harris. Sekarang
Mari kita lihat tanggal lahir Trump seperti apa. Hasta aksara Trump seperti apa. Ya. Trump lahir pada 14 Juni 1946. Jamnya jelas, jam 10:54. Hampir jam 11. Dikit lagi jam 11. Ya. Nah, jadi tanggal lahirnya atau hasta aksaranya menjadi ya, Bing Xu, Jia Wu, Ji Wei, dan Ji Si. Nah, kita tidak usah heran kalau Trump selalu mengedepankan dirinya, ingin menonjolkan dirinya, ya, selalu mensibukkan dirinya. Kenapa dia nggak seperti Joe Biden, ya, adu domba ini, adu domba itu, suruh orang untuk maju ke depan dan lain-lain. Ya, dia ada di belakang. Itu karena apa? Karena hasta aksaranya. Hasta aksara dari Donald Trump adalah diri adalah tanah kecil. Diri tanah kecil. Tanah kecil duduk di atas tanah kecil juga. Ya, yang kita kalau baca huruf ini namanya kambing. Kambing adalah tanah kecil, diri dia atasnya ini juga Ji itu tanah kecil juga. Dia lahir pada jam 10, itu adalah jam ular, ya. Jam ular atasnya juga tanah kecil. Nah, itulah sebabnya, ya, dia selalu mengedepankan dirinya sendiri di dalam melakukan sesuatu. Ya. Jadi inilah sebabnya. Kemudian, kita lihat lebih lanjut, ya. Tanggal lahir ini menjadi bagus karena apa? Karena ada Hui sama Sui terjadi Xin, interaksi Xin, ya, di mana Sui dibantu oleh Si sama U. Sui adalah sebuah gudang api. Si adalah api, U juga adalah api. Ya. Jadi dua api ini menyatukan diri ke Sui, ke anjing. Memberikan kekuatan kepada anjing. Anjing itu menjadi begitu kuat, ya. Nah, kemudian melalui anjing itu kemudian memberikan interaksi Xin terhadap Wei. Jadi Xu Xin Wei itulah kekuatan kerjanya. Dan Trump itu biasanya cukup galak dia. Nah, dia menyerang langsung. Padahal tanah Ji itu nggak bisa menyerang langsung. Kenapa begitu? Karena Xin, interaksi Xin itu. Interaksi Xin itu membuat sakit hati itu. Ya, banyak sekali orang yang tidak suka pada Trump juga. Tapi begitu banyak juga yang menyukai Trump. Ya. Kita menyaksikan berkali-kali Trump menghadapi percobaan pembunuhan. Ya, tapi ya tidak berhasil. Minimal tuh sudah ada 2 kali. Kali ketiga sebelum rencana itu masih di dalam perencanaan sudah digagalkan. Jadi sebetulnya ada 3 kali. Pertama kali kena ke kupingnya. Ya. Kedua kali ketika penembaknya sedang mempersiapkan dan ada di lapangan golf. Ketangkap. Ketiga kali dicurigai langsung ditangkap. Langsung dicekap. Ya. Jadi begitu banyak kali percobaan membunuh dia. Itu karena apa? Karena Xin. Karena dia juga menyerang langsung. Karena dia sering membuat sakit hati orang. Ya. Lalu, kita juga melihat, ya, dia di sini ada sistem He namanya. Ya. He itu adalah menggabungkan diri. Yaitu Ji. Diri dia ingin mendapatkan Jia. Jia ini adalah Quan. Quan ini adalah jabatan. Quan itu adalah jabatan. Sebuah jabatan. Dia ingin mendapatkan jabatan itu. Dia ingin menjadi Quan, menjadi pejabat. Ya. Kemudian, Quan ini menghidupkan In. Ya. In ini berada di atas
si anjing yang memiliki energi penuh. Jadi kemudian antara se sama in ini saling berhubungan secara langsung. Ya. Nah, artinya apa? Artinya dia menciptakan sebuah posisi yang kuat, ya, di mana orang-orang bisa mendukung dia menjadi pejabat bagi sebuah negara di posisi yang paling tinggi. Jadi dia lahir-lahir itu sudah memiliki sebuah persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dia ini kaya raya, ya. Karena Kuan ini bisa mewakili kekayaan juga. In adalah sampel. In itu membuat kekayaannya itu diketahui atau dipastikan milik dia. Nah, jadi dia itu memang lahir di keluarga kaya, lahir di keluarga konstruksi. Nah, jadi lahir-lahir sudah kaya. Nah, kemudian sepanjang hidupnya ya dia mengelolakan kekayaan itu. Sekalipun dia nengar-nengar sih nggak terlalu pandai mengelola. Ya, banyak juga mengalami kerugian-kerugian. Tetapi kekayaan yang dia kelola itu begitu besar. Sehingga walaupun rugi di sana-sini ya dia masih tetap saja kaya. Ya, kayanya itu cuma sedikit berkurang saja. Ya, katanya utang pajaknya besar, besar sekali. Sebelum jadi presiden dia ditangkap ya. Karena dipersalahkan ya dengan tindakan dia yang ngajak orang untuk menyerang parlemen ya. Lalu kita sudah tahu bagaimana sistem ini bekerja ya. Sistem ini bekerja utamanya adalah upaya dia ya melalui SIM. SIM ini adalah sebuah titik utama ya. Stempel ini dia ciptakan ya dari kehebatannya, dari pemikirannya untuk mendapatkan si jabatan ini. Nah, ketika perjalanan hidup waktu berjalan sampai kepada Shincho mulai 2013 ya. Nah, mulai 2013 masuk ke Shincho, ini sudah saatnya karena Cho sama Wei ini terjadi Chong. Chong itu mengakselerasi energi yang ada di dalam Wei, yang ada di bawah dia. Nah, maka dia itu mulai menetapkan dirinya untuk ikut dalam pertarungan presiden. Dia itu juga tidak mulus-mulus amat. Ya, tetapi pada keikutsertaan yang saya lupa kan keberapa, yang jelas bukan yang pertama langsung dapat. Ya, nah dia ikut bertarung pada tahun 2017. Ya, ketika di sini dia potensi sudah terbuka, tetapi ada satu masalah di sini. Karena apa? Karena Cho Wei Xu ini terjadi sansing. Sansing ini tidak menguntungkan dirinya. Ya, Cho Wei Xu itu sansing. Nah, ketika tahun 2017 adalah Ting Yu. Ting Yu. Ya. Nah, di sini Yu ini mewakili Cho. Jadi Cho itu seolah-olah tidak ada. Ya karena ini adalah Shin Cho. Ini sama dengan Yu sama Cho. Jadi satu. Ketika datang periode Ting Yu, maka Yu ini tampil. Ya, Yu ini tampil. Kemudian Ting ini merupakan U yang memisahkan diri. Sehingga U
tidak mengganggu kerja sistem. Ya. Oleh sebab itu, yang terjadi bukan sancing, ya, tetapi justru kekuatan EU itu membantu mengakses Xi. Oleh sebab itu, 2017 dia menang sebagai presiden. Presiden yang kuat, presiden yang memunculkan blokade ekonomi, melancarkan perang ekonomi terhadap Tiongkok. Ya, kemudian dilanjutkan sama Joe Biden yang lebih parah lagi, ya, yang lebih hebat lagi blokadenya, karena mengajak-ajak teman untuk ikut memblokade. Oke. Selama masa pemerintahan Trump memang membuat situasi dunia menjadi serba susah. Nah, pada tahun 2021 terjadi pemilihan kembali, maka terlepas daripada segala macam kejadian, termasuk kejadian COVID di 2020. Ya. 2021 ini karena salah satunya adalah karena COVID sih, ya, yang membuat popularitas Trump menjadi menurun. Tetapi itu juga disebabkan oleh 2021 itu adalah Shinzo. Nah, Shinzo itu seperti periode, tetapi Cho jelas-jelas hadir dan membentuk Sanxing. Ya, Cho, Wei, Shi, Sanxing. Sanxing itu membuat kerja dua huruf ini menjadi tidak maksimal. Karena itu dia kalah oleh si Biden. Nah, si Joe Biden, ya. Nah, sekarang 2024 periodenya sudah bergeser kemari. Ya. Kita lihat kembali. Di sini ada Kwan, ya. Di mana dia ingin mendapatkan Kwan ini. Ya. Artinya apa? Kwan telah hadir. Tujuannya sudah hadir pada periode. Ya. Dia tinggal raih. Maka mulai 2022, ya, dia sudah mulai hampir menggeser Biden. Nah, semakin lama semakin kencang harinya. Perbedaan angkanya, surveinya semakin jauh meninggalkan si Biden. Ya. Sampai Biden terpaksa mundur. Nah, masalahnya adalah sekarang 2024. Bagaimana peluang Trump untuk menang? Nah, kalau kita lihat 2024, huruf ini Cia adalah huruf ini. Adalah tujuan yang ingin dia raih. Dan tujuan ini mengakar ke periode. Jadi kuat sekali. Ya, di dalam sistem Kuan He Ziji. Ya. Kan Ziji He Le. Bergabung dengan diri sendiri. Jadi Kuan ini milik aku katanya. Nah, kata si tanggal lahirnya. Ya. Kemudian Chen di dalam sini, ya, mengacaukan si Xi itu negara, Xi itu dunia, ya, Xi itu dunia, Xi itu negara. Ya. Ini ada semacam indikasi negara semakin kacau, semakin menguntungkan dia. Dunia semakin kacau, semakin menguntungkan si Trump. Ya. Sekarang kita lihat dunia cukup kacau nggak? Kacau. Dunia kacau sekali. Ya. Si Putin, ya, sebetulnya bisa dengan cepat menguasai si Ukraina. Tapi dia santai aja. Ya. Kemudian si Kim Jong-un Korea Utara, ya, membuat gaduh biar tambah kacau. Si Israel apalagi disuruh berhenti sama si Biden
ya dia nggak mau berhenti. Tapi anehnya, satu pihak dia bilang, lu nggak boleh begini, berhentilah gitu ya. Tapi di lain pihak, terus dikasih senjata. Nah itu anehnya sama Amerika. Itulah yang membuat mata semua orang menjadi sadar, oh itu prakteknya Amerika begitu. Ya. Dan Trump mengatakan, kalau saya menjadi presiden, ya, maka di detik itu juga saya bisa menghentikan perang Ukraina. Ya tentu saja Pak itu si Putin itu ya udah santai aja, pelan-pelan kok pasti menang soalnya. Toh akan diberhentikan kalau Trump menang. Dia ajak Cincin bikin kacau sedikit biar Trump menang. Nah, masalahnya apakah Trump betul-betul bisa menang? Tak ada yang tahu. Tanya kepada atas, tanya pada Tuhan. Jangan tanya sama saya. Tapi saya hanya menjelaskan bahwa peluangnya besar. Peluangnya sangat besar. Apakah bisa bergeser? Ya bisa saja, di dunia ini nggak ada yang pasti. Tetapi peluang Trump sangat besar. Kita lihat saja berapa hari lagi. Nggak sampai 2 minggu lagi itu. Ya. Cuma semingguannya. Amerika sudah pemilihan. Di tanggal, kalau nggak salah, 5 November. Ya. 5/11. Kita sudah bisa menyaksikan siapa yang menang di dalam pertarungan kali ini. Ya. Sampai di sini kita membahas tentang Trump. Nanti kan kita membahas tentang Kamala Harris. Ya.